Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe di YouTube channelnya Sora, yuk di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena dukungan kamu sangat-sangat berarti untuk Sora dalam mengembangkan YouTube channel ini ya. Di tengah cuaca yang lagi sedang begini, Sora juga masih kayak agak-agak meler gitu. Semoga kita semua selalu sehat ya. Hari ini Sora kita mau baca tentang temanya apa? Hari ini tema yang mau kita bacakan adalah tanpa rumit ya. Dia yang ingin mendampingi kamu selamanya ya. Mungkin selama ini kamu sudah berdealing dengan seseorang atau orang-orang yang rumit, yang ribet, yang bikin sakit kepala dan sebagainya ya. Kali ini kita akan melihat ya, siapa sih ya dari kalian yang mungkin akan beruntung untuk bertemu dengan orang ini ya. Ingat, ini energi untuk banyak orang dan bisa saja tertukar-tukar ya, vice versa. Oke. Tanpa rumit, orang ini ingin mendampingi kamu selamanya ya. Siapakah orang ini ya? Bisa saja orang ini sudah kamu ketemu atau belum ketemu atau baru akan ketemu nantinya, sesuaikan dengan kondisi dan situasi. Sora punya runes di sini dan akan Sora ambil beberapa runes ya. Yang pertama adalah ada energi dari moon. Artinya ini bisa saja kamu akan bertemu dengan orang ini adalah seseorang yang punya intuisi yang sangat baik ya. Intuisi dia sama kamu itu sesuatu yang sudah terasa dari awal kalian bertemu ya. Dan di sini terlihat bahwa ada energi divine feminine ada ya. Dan ini adalah untuk perubahan dalam jangka panjang. Artinya perubahan yang akan kamu alami nanti ketika ketemu orang ini adalah untuk sesuatu yang jangka panjang. Namanya untuk jangka panjang, ada proses di sana. Artinya kamu akan bertemu orang ini melalui proses. Dan sebenarnya secara intuisi kamu banyak yang sudah mengalami suatu perasaan di mana kayak aku akan ketemu sama orang ini. Atau intuisi kamu bisa mengatakan bahwa orang ini adalah seseorang yang akan bersama dengan aku ya. Yang berikutnya ya, ini adalah energi dari seorang perempuan ya. Artinya energi divine feminine dari orang ini sangat besar ya. Bukan berarti Kak Sora berarti saya akan berdealing dengan cowok yang kecewe-cewean gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi kalau dia cewek, dia akan cewek sekali ya. Kalau kamu yang nontonin cowok, kamu akan berdealing dengan cewek yang cewek banget energinya ya. Dia sangat kewanitaan sekali keluar. Tapi kalau dia pria, dia akan mempunyai sifat-sifat kualitas dari seorang perempuan. Apa sih? Lemah lembut, men-taking care. Terus habis itu juga energi dari seseorang yang peduli gitu ya, caring gitu ya, nurturing. Itu akan sangat besar sekali. Orang yang lemah lembut ya. Atau orang-orang yang memang terasa sekali energi keibuannya ya. Meskipun laki-laki kan juga ada yang keibuan, menjaga, memperhatikan ya. Bisa juga sosok ini adalah sosok yang dekat dengan sosok ibunya, itu juga ada ya. Atau dia mirip dengan ibu kamu ya. Kamu berasa seperti ada sisi-sisi dia itu yang mempunyai sisi seperti ibu kamu ya. Lalu di sini ada energi dari flight ya, adanya movement ya, adanya pergerakan. Artinya akan ada semua komunikasi yang dimulai ya. Tapi ini juga menandakan ya, ada energi flight itu biasanya berhubungan dengan penerbangan atau terbang udara. Artinya akan ada komunikasi yang terjalin di antara kalian. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa orang ini memang terpisah jarak dari kamu, yang mungkin saja bisa untuk menemui dia kamu harus memakai pesawat terbang ya, misalnya kayak beda kota, beda pulau, beda negara, itu juga bisa ya. Dan apa namanya, orang ini tuh banyak juga yang suka traveling atau pekerjaannya berhubungan dengan traveling. Itu ada banyak pergerakan dalam hidupnya ya. Mungkin rumah keduanya dia bandara karena dia sering banget pergi-pergian, itu juga ada ya. Atau justru kamu ketemu sama dia pada saat kamu sedang traveling atau sedang berjalan-jalan ya. Artinya akan ada perubahan ya. Orang ini akan memulai dari awal komunikasi dulu sama kamu. Begitu banyak energi yang secara komunikasi, intuisi kalian akan mendealing satu dengan yang lainnya. Berikutnya ada energi dari ice ya. Ini menandakan ya, orang ini itu memang adalah melihat kamu sepenuh-penuhnya, melihat kamu sefokus-fokusnya ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini adalah orang yang pingin fokus ke kamu
Ya, orang yang ingin fokus ke kamu, orang yang ketika melihat kamu hanya mau fokus sama kamu aja. Tapi ini artinya orang ini juga adalah tipe orang yang penuh dengan observasi. Ya, sebelum dia mengambil suatu tindakan, dia sudah mengamati dulu, melihat dulu, mengobservasi dulu, seperti secara keseluruhan seperti apa. Nah, mata di sini juga bisa berarti dia senang sekali memandang kamu, ya. Antara kamu atau dia punya feature mata yang sangat spesial. Jadi konon katanya mata adalah jendela dunia, dan itu adalah atau jendela hati seseorang, ya. Kok jendela dunia sih, Sora? Nah, dia bisa melihat kedalaman hati kamu melalui mata kamu. Itu yang dia rasakan, ya. Jadi ketika kalian pertama kali berpandangan, itu sudah ada kayak getaran-getaran dan intuisi-intuisi yang kayak ini orang nggak biasa, gitu ya. Dan yang terakhir ada energi dari ring. Wow, langsung termanifestasi. Energi dari ring adalah energi dari suatu komitmen, suatu persatuan, ya, suatu koneksi. Artinya memang bertemu dengan orang ini, kamu sangat besar ya energi dari terasa energinya koneksi di antara kalian terhubung yang akan memang sangat berpotensi besar untuk berakhir dengan komitmen yang lebih tinggi karena di sini ada ring, ya. Jadi artinya orang ini memang orang yang udah fokusnya ke arah untuk hubungan yang serius gitu. Memang orang ini sudah mencari seseorang yang benar-benar serius, seseorang yang benar-benar nggak lagi main-main gitu ya. Oke. Kita akan lihat lebih lanjut ya. Siapa yang tanpa rumit ya akan mendampingi kamu selamanya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu selalu berjiwa muda di dalam hatinya dia. Ada beberapa yang memang lebih muda secara usia dari kamu atau secara personality. Tapi orang ini adalah orang yang bersemangat. Orang yang selalu mengejar apa yang ingin dia kejar dalam mimpinya dan hidupnya dia, ya. Orangnya itu optimis, ya. Dia merasa bahwa kalau ada hal-hal yang negatif di dalam hidup ini, biarlah yang lalu itu sudah berlalu, ya. Dan dia selalu merasa bahwa hidup ini harus dijalani penuh dengan semangat dan gairah. Artinya kamu selalu pingin kamu berdiling dengan seseorang yang jiwanya selalu bersemangat, oke? Selain daripada itu juga, orang ini adalah seorang pejuang, ya. Di balik sikap lemah lembutnya ternyata diimbangi oleh sisi divine maskulinnya, ya. Seseorang yang bertindak, seseorang yang berjuang. Apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia rencanakan, dia bukan orang yang duduk diam untuk menunggu hal itu datang. Dia akan kejar, dia akan cari itu. Jadi kalau dia ingin sesuatu, dia meyakini bahwa kita harus usahain, kita harus kerjain gitu loh, ya. Walaupun memang di satu sisi terkadang dia bisa impulsif ya gitu loh, bisa kadang-kadang impulsif, terlalu terburu-buru ya. Tapi artinya orang ini itu berorientasi terhadap aksi. Kadang-kadang dia itu tidak terlalu suka banyak sekali berteori atau banyak sekali berngomong-ngomong tapi tidak sesuai dengan aksinya, ya. Orang ini tuh kayak, ayo, kalau kita mau sesuatu kita aksikan ya. Karena setelah dia sudah observasi, kalau dia sudah ketok palu untuk menjalankan, itu akan dia gas ya, kalau bahasa Sora. Oke. Kita akan lihat lebih lanjut lagi bagaimana apa yang terjadi dengan kalian. Sora melihat di sini ya. Kalian itu atau dia ya sama-sama dalam periode itu keluar dari masa sakit dan masa kecewa. Ya, orang ini itu sebenarnya juga pernah kecewa sama seperti kamu ya. Di sini seorang merasakan ada energi yang sebenarnya orang ini keluar dari rasa kecewa, rasa sedih gitu ya. Artinya orang ini juga pernah disakiti. Cuman dia tahu secara logika dia tidak mungkin bermurung seterusnya dan selamanya dalam kesedihan dan kekecewaan. Artinya ini juga untuk kamu ya, karena ini bisa vice versa. Jangan bermurung terus, jangan bersedih terus, menyesali apa kesedihan yang sudah pernah terjadi. Apa yang sudah terjadi tidak bisa kita ulang kembali, ya. Jadi lebih pakai pemikiran dan logika dan analisa, ya. Tanpa bermaksud menyudutkan kamu. Coba lebih kamu evaluasi lagi. Kemarin, kenapa bisa berhubungan sama orang seperti itu? Kenapa kok ada kekecewaan? Kenapa kok ada luka, ya? Mungkin kita juga harus introspeksi, entah kita yang kurang bijak, entah kita yang kurang berhati-hati, entah kita yang terlalu terburu-buru. Kita harus mengakui gitu loh, bahwa dalam relationship meskipun mungkin kita yang disakiti, kita juga ada kontribusi karena kita membiarkan orang itu menyakiti kita. Artinya apa?
Di sana mungkin kita pernah nggak hati-hati ya kan, memberikan sepenuh hati cinta kita, belum benar-benar tahu orangnya seperti apa, dan kita akhirnya tanpa berlogika memberikan semua-muanya. Kita harus menyadari resiko dalam suatu relationship pasti akan ada rasa disakiti dan kecewa. Itulah resiko kalau mau punya relationship. Kalau nggak mau ada luka dan kecewa dan sebagainya, kita sendiri aja, sendiri pun akan bisa sedih. Kan Sora udah benar ngomong berulang kali ya, kita hidup itu bukan dalam film Walt Disney, kita ngomongin soal kenyataan. Manusia itu akan sangat mungkin menyakiti kita, itu resikonya gitu. Jadi mencintailah secukupnya, menyayangilah secukupnya ya. Apakah kemarin kita juga tidak benar-benar bijak? Balik lagi ya, lebih pakai logika. Oke. Nah, orang ini kalau Sora lihat juga kayak gitu ya, dia pingin segala sesuatu tuh pakai logika, pakai analisa, jangan melulu pakai hati ya. Jadi kalau kamu terus bermurung dalam kesedihan dan kekecewaan, nggak akan kemana-mana. Kalau terus-terus bermuram menangisi apa yang sudah terjadi, nasi udah jadi bubur, mau ngomong apa kan? Kamu tidak bisa mengulang waktu kembali ya. Super power apapun nggak ada, kecuali di film Marvel ya. Oke. Ada Doctor Strange, itu kan di film, kenyataannya nggak ada. Orang paling kaya pun tidak bisa membeli waktu ya. Untuk diundur ya, kalau membeli waktu misalnya kayak, oh mau janjian ketemu sama siapa, iya, orang kaya banyak duitnya bisa bayar gitu kan, untuk dikasih waktu tertentu untuk ketemu sama siapa misalnya. Tapi mengulang waktu itu nggak bisa, kita nggak punya Doraemon ya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, sebentar ya, ini gempa sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ada gempa karena Sora berasa banget ini goyang. Aku tinggalnya di lantai atas. Jadi goyang. Aku lagi coba tanya-tanya teman-teman yang lain, sama lagi coba lihat info BMKG. Bener nggak? Soalnya aku ada, apa itu namanya? Aku ada vertigo. Jadi aku takutnya aku doang yang goyang sendiri kan. Oke. Ada ini di energi di Empress ya. Dia itu kepingin banget ya di taking care dengan seseorang yang penuh dengan rasa sayang, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan energi saling menjaga. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu senang sekali memang dengan energi-energi keibuan, energi yang dimana dia pengen sekali hubungan tuh saling menjaga, saling menurturing, saling mengobati, saling menjaga yang baik-baik gitu ya. Artinya memang orang ini itu pengen berjalan untuk saling membuat relationship itu menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang saling mendukung, sesuatu yang saling menyupport ya. Berikutnya, orang ini bisa saja juga adalah orang yang berasal dari masa lalu kamu. Kalau ngomongin masa lalu, jangan selalu ngomongin soal mantan ya. Bisa saja kamu sudah pernah kenal sama orang ini sebelumnya, teman lama lah, sahabat lama lah, teman bekas sekolah dulu, teman bekas kerja dulu, kenalan dulu, yang sudah tidak asing lagi, itu bisa ya. Orang yang sama-sama sudah berhealing juga bisa. Oke. Nah, terus itulah gunanya berteman ya. Kemarin ada yang komen di tempat Sora, aku udah nggak butuh teman-teman lagi gitu. Ketika Sora menyarankan untuk berteman dia, aku udah nggak butuh teman lagi. Hati-hati sama omongan dan mulut kamu ya, karena mulut kita adalah sebuah doa. Energi dari semesta ini akan merekam ya. Oke, apa yang sudah diomongin ya. Dia spesifik ngomong aku tidak butuh teman lagi. Hati-hati, nanti memang bener-beneran gak dikasih teman, memang bener-bener sendirian, memang bener-bener kesepian. Cari cinta boleh, tapi tolonglah dipakai juga logikanya, jangan bucin-bucin amat. Kenapa? Kamu tetap butuh yang namanya teman. Teman itu setiap orang itu punya porsinya masing-masing dalam kehidupan kita. Keluarga, pasangan, teman, anak, orang tua, semua ada porsinya dan tidak bisa digantikan. Paham ya maksudnya Sora? Karena sudah banyak banget kejadian, oke, seorang teman atau seorang sahabat itu bisa lebih banyak melakukan untuk kita daripada mungkin pasangan kita atau keluarga kita. Itu udah banyak banget ceritanya. Kamu bisa Google atau orang-orang di sekitar kamu ya. Jadi hati-hati sama omongan kamu ya. Bahkan yang contoh ya, dari hal yang kecil-kecil lah, kayak kamu jualan barang atau apa, kadang-kadang yang beli tuh awal-awal teman kamu sendiri kan. Terus gimana caranya kalau kamu nggak punya temen? Paham kan maksud Sora gitu ya. Jadi hati-hati sama omongan, sekesel-keselnya kita sama sesuatu, hati-hati gitu. Kenapa? Energi dari semesta ini yang merekam yang kamu omongin gitu loh. Niat dan maksud tujuan kamu apa? Apalagi kalau kamu nggak clear ngomongnya gitu loh. Kenapa energi manifestasi itu perlu untuk clear diomonginnya, jangan ngomonginnya gantung ya. Oke.
perasaan-perasaan dia pada saat berjalan ketemu dengan kamu. Ya, Sora lihat di sini sebenarnya orang ini memang ada yang sedang ada ketakutan dia itu paling banyak memang soal masalah finansial, kesiapan secara finansial. Jadi, yang mungkin memang jadi kendala, bukan kendala sih, hal yang akan jadi concern dia selanjutnya untuk bergerak adalah tentang masalah memproviding kamu secara finansial. Yang dia takutkan adalah bukannya tidak cukup mencintai kamu, tapi yang dia khawatirkan adalah tidak cukup untuk bisa menyediakan apa yang kamu butuhkan secara finansial. Orang ini takut tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, ya. Orang ini punya banyak mimpi. Jadi orang ini itu adalah orang yang juga kepingin banget bisa mewujudkan mimpi dengan orang yang tepat. Ya, orang ini punya banyak impian dan harapan. Orang ini juga penuh dengan fantasi, ya. Jadi dia akan menceritakan kepada kamu apa yang dia idamkan, apa yang dia fantasikan dalam banyak hal. Ya. Dan orang ini juga adalah orang yang pingin sama-sama bertumbuh dan berkembang. Orang ini pingin ekspansi, orang ini pingin maju terus. Jadi buat kamu yang tim mager dan gak suka berkembang, mungkin gak akan begitu cocok sama orang ini. Karena orang ini ada juga yang beberapa suka petualangan, ya. Jadi mungkin saja kalau kamu beneran sama orang ini misalnya, ya, memang bener-bener di LDR, kamu mungkin akan diminta sama dia atau diajak sama dia, yuk kita pindah ke tempat aku, atau yuk kita cobain hal ini gitu. Jadi dia orang yang kamu punya sisi harus mau berkembang juga. Kalau kamu maunya mager, maunya di kota kamu, maunya tinggal di tempat kamu nggak suka kalau harus pindah kota, harus pindah negara, atau harus pergi ke sana kemari, Sora rasa mungkin bukan orang yang tepat untuk kamu gitu. Karena orang ini tuh seneng nyobain hal-hal baru dan ada sisi kekepoan di sana, dan dia pingin sama seseorang yang yuk kita jalan-jalan, yuk kita buka pikiran kita, yuk kita traveling gitu, atau kita pergi atau kamu pindah ke sini dan sebagainya. Itu yang Sora siap, ya. Tapi kamu berharapnya pasangannya cari yang diem adem ayem, mungkin carinya yang di kota kamu aja, ya. Jadi kamu bisa di situ-situ aja, di rumah kamu aja. Karena kalau sama orang ini ada kemungkinan kamu harus siap-siap untuk packing tas kamu, eksplorasi ke kota lain, ke tempat lain. Paham ya maksud Sora? Oke. Orang ini itu mencari kesuksesan, pingin punya keberhasilan, ya, dalam hidupnya dia gitu. Dan kesuksesan dan keberhasilan dia percaya juga dipengaruhi oleh pasangan yang tepat, ya. Karena didukung dengan pasangan yang tepat, dia yakin akan bisa mencapai keberhasilan. Apa yang sebenarnya paling dia suka dari kamu? Dia sangat suka sekali dedikasi kamu dan fokus kamu yang sangat besar. Itu yang dia lihat. Ada fokus yang sangat besar dari kamu yang membuat dia percaya kalau kamu bisa berdedikasi dan bisa fokus banget sama hubungan ini, gitu loh, ya. Akan bekerja keras sama hubungan ini. Kita akan coba lihat apa sih kata-kata cinta dari dirinya dia. Oke, kata-kata cinta dari dirinya dia. Yang pertama, dia hanya pingin bisa memeluk kamu dan mencium kamu. Kamu adalah yang terbaik yang menurut dia pernah terjadi sama hidupnya dia. Kamu adalah orang yang selalu dia suka dan dia sayang. Dan dia pingin banget menghabiskan banyak malam-malam romantis bersama dengan kamu. Orangnya memang ada beberapa yang romantis, ya. Kamu sudah memiliki hati dia dan mencuri hati dia. Ya, artinya orangnya kan tadi selalu udah bilang, kalau udah pingin sama seseorang, fokus banget ke sana. Oke? Aku pingin menghabiskan sisa hidup aku dengan kamu di sisiku. Saya kan selalu udah bilang, ya, memang orang ini mencari orang pendamping yang serius. Kamu adalah seseorang yang bisa membuat aku bergairah. Dan aku selalu teringat-ingat nama kamu kemanapun aku pergi. Artinya orang ini keingetan kamu terus pasti. Kamu adalah pasangan yang tepat. Kita tuh tepat atau sempurna untuk yang lain. Kamu untuk aku untuk kamu. Oke. Dan ketika aku pertama kali ketemu kamu, ya, aku sudah merasa ada bisikan di dalam hati aku, kamulah the one, kamulah orang yang aku cari, ya. Gitu kira-kira. Sebelum kita ke astrologinya, kita akan coba lihat dulu ciri-ciri dia secara fisik, ya. Ingat ya, bisa diborong satu, bisa diborong semua. Kalau namanya general reading itu nggak bisa 100% tepat kadang-kadang, ya, karena energi banyak orang. Tolong realistis. Sora udah ngomong, ya, dari awal, ya. Oke, kita lihat dulu.
Di sini ada yang natural, artinya ya dia apa adanya aja ya. Mukanya mungkin juga nggak pernah dioperasi-operasian, nggak suka makeup berlebihan, kalau seandainya perempuan. Kalau laki-laki ya seperti itu apa adanya. Cowok-cowok juga zaman sekarang banyak yang operasi loh. Oke. Tulang pipinya agak rendah, tidak terlalu tinggi. Tapi ada juga yang tulang pipinya tinggi. Kalau nggak tinggi, tinggi agak rendah. Ya. Rambutnya pendek. Ada yang rambutnya lurus, straight hair. Coba Sora lihat dulu ya. Tambahkan lagi. Oke, tingginya sedang aja, ya. Ada juga yang melakukan make up atau skincarean, ya. Tapi bisa juga terbalik-balik, contoh ya. Dulu dia lebih natural, sekarang dia lebih rajin pakai make up atau skincare, ya. Atau apa namanya, dulu dia skincarean make upan, sekarang lebih kayak apa adanya. Itu juga bisa kebolak-balik ya. Oke. Untuk astrologinya kita coba pakai charm ya. Taurus, Libra, Cancer, Taurus lagi, Pisces, Virgo, satu lagi, dan ada Sagittarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk alfabetnya, E, W, W, B, G, L, D, D, ya, Z, V, S, Y, C, U, H, V, dan P. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Oke, terus Sora selalu ya, kita tuntaskan semuanya. Terus Sora kapan aku ketemunya sama dia? Oke, kita akan coba lihat di sini mungkin berdasarkan dengan bulannya aja. Ya, sebentar. Di sini Sora punya Styx 12 bulan. Kita akan coba lihat ya, bulan apa yang kemungkinan besar kamu ketemu sama dia, atau ini bulan lahir kamu atau bulan lahir dia ya. Oke. Hap. Januari. November. April. Satu lagi dia. September. Oh, udah dekat kalau September ya. Di antara 4 bulan inilah ya. Semoga hal ini benar-benar kita aminkan terjadi ya, saharaku. Sudah ya, sudah lengkap semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja ya. Dan yang pastinya jangan lupa untuk personal reading atau yang pingin pesen gelang ya. Di sini jangan lupa pesan gelang Butterfly Soul Bracelet ya, untuk membantu kamu untuk mempunyai energi positif dan karisma dan menaikkan kepercayaan diri serta ketenangan batin. Sora tambahkan dengan energi healing dari batu rose quartz ini ya. Sudah Sora program khusus dan spesial, Sora handle sendiri, barangnya import 165.000 aja, bukan murahan. Harga murah, bukan murahan, bukan pelet, susuk ataupun pesugihan. Yang lainnya sudah ada jelas semua di link kolom deskripsi bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, Sara. I love you as always. Sora tunggu untuk ordernya. Bye-bye.